Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Izah dalam program Origami Obrolan Ringan Masa Kini. Oke, pada podcast kali ini merupakan podcast pertama yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Izah. Tentunya spesial banget nih di Hari Ibu. Nah, kali ini saya, Neng Nurlela, akan membersamai dengan sosok ibu yang luar biasa, sosok ibu yang tangguh. Beliau merupakan Umi Nur Aliyah MPD atau bisa kita sebut dengan panggilan akrabnya yaitu Umi Eli. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Umi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Umi Eli dan keluarga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, beliau merupakan badan pengurus harian di Yayasan Al-Izah Serang. Kemudian beliau juga diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pendidikan di Yayasan Al-Izah. Betul ya Umi? Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau dengan segudang aktivitas yang berada di sekolah maupun di yayasan, tapi tetap bersemangat ya Umi. Insya Allah. Insya Allah, Allahu Akbar. Nah, kemudian pada hari ini Umi kita mau sharing-sharing dalam memeriahkan atau dalam menyambut Hari Ibu. Umi sudah mempunyai jumlah anak 7 ya? 7. Masya Allah. Kemudian mempunyai 4 orang cucu. Betul. Oke, luar biasa. Baik Umi, langsung saja ya untuk podcast kali ini. Pertanyaannya, menurut Umi nih ya, apa sih makna Hari Ibu? Ya, terima kasih Teneng Nurlela. Subhanallah, luar biasa hari ini kita tampil pertama ya. Betul. Saya ingin menyapa sahabat Al-Izah terlebih dahulu. Boleh, ya. Umi, Dengan ucapan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendapatkan pertanyaan yang luar biasa ya. Saya ingin sampaikan bagaimana kita memaknai Hari Ibu. Ya, buat kita sebagai ibu, ya saya sebagai ibu dan buat ibu-ibu yang ada di Indonesia merasa berbangga tentunya ya. Betul. Tersanjung kalau kita mau menyampaikan karena ada Hari Ibu ya di tanggal 22 ini. Pasti ada sejarahnya. Kenapa dibentuk ya di tanggal 22 itu Hari Ibu ya. Yang kita ingin maknai, yang ingin kita rasakan adalah ternyata kemerdekaan negara Indonesia itu ada andil gitu. Pasti ada andil ibu-ibu dan layak ibu-ibu mendapatkan penghargaan dengan momen Hari Ibunya. Seperti itu. Iya ya Umi, jadi dengan Hari Ibu itu jadi kita semakin mengingat perjuangan sosok ibu ya Umi ya. Walaupun dengan segala segudang aktivitas ibu itu sendiri, tapi juga senantiasa tidak meninggalkan kewajibannya sebagai sosok ibu ya Mi ya. Betul. Luar biasa. Kemudian nih Mi, apakah ada perayaan khusus enggak sih di keluarga Umi dalam mengingat Hari Ibu gitu Mi? Ya, kalau di keluar nggak ada. Tapi paling tidak ya di tanggal itu artinya kita mencoba memanfaatkan waktu gitu ya. Ini penghargaan yang diberikan buat kita ibu-ibu di tanggal 22 ini. Paling tidak yang sudah saya rasakan, anak-anak semuanya mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya. Kalau saya sebagai ibu, justru saya bertanya pada diri saya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk ibu-ibu yang lainnya gitu. Jadi momen Hari Ibu itu nggak ada khusus, tapi paling tidak mereka mengucapkan selamat Hari Ibu. Jadi dengan mengucap selamat Hari Ibu itu jadi mengingat kita, oh ternyata ibu itu tidak hanya kita dalam Hari Ibu aja gitu ya, tapi tiap hari juga, setiap hari kita sebagai anak juga tetap harus menyayangi ibu, harus tetap sayang sama ibu sepanjang masa ya Umi ya. Oke.
Oke, luar biasa. Berarti di keluarga Umi hanya kalau mengucap-ngucap gitu sering ya Mi ya? Biasa. Pada hari ibu ya sering. Oke, Masya Allah ya Umi, berarti sama ya, sama kayak aku juga suka kayak gitu sih kalau dalam keluarga, kalau di hari-hari ibu atau hari-hari apapun itu yang berkaitan tentang keluarga, bahkan ada juga hari ayah ya Umi, suka mengucapkan kepada orang-orang yang tersayang kita. Oke, selanjutnya nih Mi, apa sih tanggapan Umi terhadap seorang ibu? Ya, kita sudah tahu ya, Al-Quran, hadis mengingatkan kita ya bahwa ibu itu hebat gitu ya. Ibu itu segala-galanya ya, seperti keberhasilan Indonesia merdeka aja, tidak akan merdeka Indonesia ini tanpa ada kehadiran ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita akan tahu di mana ada orang hebat, di situ ada ibu hebat gitu. Jadi renungannya adalah pada kita. Saya seperti ini, yang kata tadi disampaikan kata Neng Nurlela gitu. Walaupun kadang-kadang saya hal itu hal yang biasa, tapi kadang-kadang orang yang tidak tahu kadang-kadang melebihkan gitu ya. Itu disebabkan karena ibu. Jadi kita akan mengatakan dengan pengorbanannya seorang ibu, bahkan tadi kita menyadari apa sih tugas kita sebenarnya kan? Kita udah tahu kewajiban kita sebagai kalau udah perempuan, kemudian menjadi istri, kemudian menjadi ibu. Dari ibu itu kan kita tahu kewajiban kita ternyata banyak, mendidik, ya, mengasuh, ya, bukan cuma memberikan sandang, pangan dan papan, gitu. Tapi kemudian ternyata seorang ibu itu, gitu. Makanya ada hari ibu itu karena pahlawan perempuan itu lahir, ya, banyak, gitu. Maka kita memahami bahwa tugas kita ini bukan hanya untuk kita. Ibu hebat itu yang menyadari bahwa dia juga punya tugas lain. Dia menyadari dia ini makhluk sosial, gitu ya. Jadi harus seorang ibu hebat harus bertanya pada dirinya, selalu bertanya. Ya, bahkan di momen hari ibu itu yang saya tanyakan adalah sudah apa yang bisa kita berikan pada orang lain itu sudah banyakkah gitu ya. Kita ingin memberi, saat tadi ada ungkapan yang saya sampaikan, inilah sekuntum bunga sebagai simbol cinta dari seorang ibu, ingin memberi tapi tak mampu gitu. Itu bahasa saya yang saya sampaikan sekali. Ingin memberi, ingin banyak memberi tapi tak mampu. Jadi hanya doa saja. Jadi sampai saat ini seorang ibu hebat itu masih selalu ingin memberi dan ingin memberi ya. Masih ingin selalu berbuat dan berbuat untuk orang lain, masih ingin membahagiakan orang lain. Dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Itulah ibu. Aduh Umi, jadi bikin teringat jadi bikin teringat ibu yang di rumah nih Umi, ya Allah, Masya Allah, betul sekali ya Umi. Jadi dengan sosok kita yang menjadi sekarang tak lepas dari perjuangan dan lantunan doa yang setiap hari dipanjatkan oleh sosok ibu tercinta kita ya Umi ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Umi. Menyambung dari tanggapan Umi mengenai tentang ibu, di berita-berita yang pernah aku baca nih ya Mia, masih aja ada segelintir atau sebagian anak yang kurang berbakti kepada ibundanya. Bahkan ada salah satu berita yang pernah aku lihat juga nih Mia, jadi tega banget buat menggugat sesuatu hal kepada ibunya, padahal itu ibunya sendiri yang telah melahirkan, yang telah mendidik dia dari kecil hingga dewasa. Itu bagaimana sih menurut tanggapan Umi? Padahal itu seorang anak kandung gitu loh Mi. Ya, pola asuh. Dan kita tahu anak-anak kita itu bukan diasuh hanya oleh ibu. Ya, sekalipun kita memahami ibu adalah guru. Tapi buat ibu hebat, dia menyadari kemampuannya bahwa tidak bisa semuanya seorang anak tidak bisa dididik oleh ibunya. Maka seorang ibu hebat itu juga harus mencari tempat anaknya belajar. Jadi kalau tadi ada cerita-cerita seperti itu, kalau ibunya hebat, berarti akan lahir anak hebat. Tapi ibu hebat juga memberi kepercayaan kepada orang lain. Bisa jadi
pola asuh bukan dari ibunya, tapi pola asuh dari lingkungannya yang menyebabkan anak itu seperti tadi gitu ya. Ada anak durhaka kepada orang tuanya gitu ya. Ada anak menggugat warisan Iya, gitu. betul, Mi. Banyak ya, ada anak membentakkan. Kalau ibu hebat, dia punya panduan bagaimana cara mengajar, cara mendidik pada anak-anaknya ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an aja kan, wala taqul lahum ma'ufin ahor. Jangan kamu mengatakan kepada ibumu. Mengatakan ahnya aja udah nggak boleh, apalagi ngebentaknya gitu. Jadi anak sudah tahu gitu panduan ajarannya, karena ibu hebat sudah mengajarkan ajarannya bersama Al-Qur'an gitu. Tetapi ibu hebat juga dia merasa masih belum puas. Ibu hebat tuh nggak pernah puas, maka dia mencari lembaga pendidikan ya. Dan alhamdulillah kan kita sudah diberi kepercayaan oleh ibu-ibu hebat ya, oleh ibu-ibu hebat sudah memberikan kepercayaannya kepada Al-Ijah. Maka titipan itu kita berusaha, guru-guru Al-Ijah amanah dengan kepercayaan itu. Bukan berarti ibu-ibu itu nggak amanah gitu, ibu-ibu di rumahnya gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa memberikan proses pengajaran. Tapi ibu hebat adalah ibu yang menyadari dia tidak mampu seluruhnya memberikan proses pembelajaran pada anaknya. Jadi bisa jadi dari lingkungannya, ya. Bisa jadi dari tadi pola didik, ternyata pola didik guru-gurunya misalnya, karena pasti ada asal yang menyebabkan anak seperti itu. Jadi ada sebuah faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut itu tega berbuat yang tidak semestinya kepada sosok ibu ya Umi. Betul. Dan dengan cara sosok ibu yang selalu berintrospeksi diri, apa yang harus dilakukan oleh sosok ibu kepada anaknya yang terbaik tentunya untuk anaknya ya. Dan salah satunya tadi menyekolahkan kepada lembaga pendidikan yang tentunya itu dapat berdampak baik juga untuk anak ya Mia. Betul. Iya, memang menurut Umi sendiri seberapa besar sih lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh positif terhadap anak? Ya, itu ayat Al-Qur'an lagi yang sudah mengingatkan pada ibu hebat tadi ya, bahwa untuk mendidik anak ini yang harus ditanamkan, yang pertama kali ditanamkan kepada anak adalah keimanannya. Karena keimanan itu adalah pondasi. Ya. Yang kalau keimanannya kuat, maka perjalanannya nanti sesuai dengan tujuan. Ya. Kita ingin mencetak generasi Qur'ani gitu ya. Itu yang pertamanya dulu pondasinya. Jadi kita sudah ngambil contoh, ada contoh-contoh yang kita lihat gitu ya, bahwa proses pembelajaran itu seorang ibu, seorang ayah yang ketika dia mau mencari tempat belajar anak itu harus dicari. Yang bisa mengayomi tadi landasannya adalah landasan keimanan. Jadi buat saya bukan berarti saya sudah lama di Al-Ijah ya dan takut ini gitu ya. Al-Ijah buat kita adalah tempat yang pas untuk menghantarkan putra-putri kita menjadi generasi Qur'ani. Iya betul sekali ya Umi, karena kita melihat fenomena zaman sekarang ya Umi ya, luar biasa anak-anak. Aduh ya, jadi memang betul lembaga pendidikan itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan baik psikologis maupun perkembangan sosial terhadap anak ya Mi ya. Dengan begitu kita sebagai sosok ibu harus bisa terus memperbaiki diri kita, terus berintrospeksi, terus memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita ya Mi ya. Salah satunya dengan menyekolahkan putra-putrinya di lembaga yang dapat meningkatkan keimanannya agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang ya Umi ya. Masya Allah luar biasa. Selanjutnya nih Mi, tentunya Umi tadi sudah menyampaikan juga pengalamannya yang luar biasa, baik itu kesibukannya di sekolah maupun di yayasan, kemudian kesibukannya menjadi peran sosok ibu di rumah ya Umi ya, itu menjadi multi peran yang harus benar-benar kuat dan tangguh gitu ya Umi ya. Jadi menurut pengalaman Umi sendiri, bagaimana sih seharusnya menjadi seorang ibu masa kini? Menjadi ibu masa kini, pertanyaannya luar biasa ya. Ya, untuk menjadi ibu masa kini, kita mencoba ketika Allah ngasih amanah ke kita yang ada di komitmen di diri kita adalah bagaimana kita bisa amanah. Jadi kepercayaan itu
kita pegang gitu, dan kemudian kita tidak mengkhianati kepercayaan itu. Amanah seorang ibu itu penghargaan Allah luar biasa pada kita. Jadi kita mencoba memposisikan diri kita sebagai seorang ibu. Ya. Bukan berarti gitu. Artinya kita tadi yang harus kita sadari, kita ini adalah hamba Allah. Ya. Kita ini punya tugasnya banyak, tapi semuanya itu amanah dan kita mencoba berjalan dengan sesuai alurnya. Gitu. Kita sebagai ibu mencoba menjadi ibu baik. Gitu. Karena ada dalam Al-Qur'annya kan, Alkitab tibyanu likulli syai'in. Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatunya, dan kemudian ma faratna min kulli syai'in. Gak ada yang dialpakan dalam Al-Quran ini. Semuanya sudah tersusun rapi. Menjadi ibu harus begini, harus begini. Menjadi ibu di luar harus begini, harus begini. Jadi kita bisa membagi. Dalam 24 jam ada tugas kita di luar, ada tugas kita di dalam, ada tugas kita di sini, dan yang kita coba lakukan adalah membagi waktu saja, dan insya Allah dengan janji Allah gitu ya, semua bisa kita lakukan. Yang jelas, yang yakin juga, kita banyak orang lain. Artinya ada orang yang membantu kita loh gitu ya, bukan kerja sendiri. Atau kita juga minta pemakluman pada anak-anak kita. Karena saya harus di sini, maka minta dimaklumin. Atau kita minta pemakluman kepada yang di luar, karena saya sebagai ibu, maka maklumi. Jadi semuanya berjalan bersama alurnya. Masya Allah, luar biasa ya Umi. Tadi cukup menyentuh hati ya Umi mengenai bahwa sosok ibu itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok amanah, kepercayaan untuk mendidik putra putrinya. Jadi jangan sampai kita sebagai sosok ibu melanggar amanah itu ya Umi ya. Jadi terus melakukan yang terbaik untuk putra putrinya. Masya Allah, luar biasa Umi. Kemudian Umi kayak pernah gak sih merasa lelah gitu Mi? Karena kan banyak sesuatu yang dikerjain sama Umi, terlebih lagi tanggung jawab sebagai sosok ibu di rumah. Itu Umi pernah gak ngerasa kayak lelah kayak gitu Mi? Ya berada di fase-fase titik yang melelahkan gitu Mi. Gimana menurut Umi? Manusiawi ya, pasti ada itu. Ya, tapi kemudian sekali lagi ingat tugas gitu. Ini kewajiban. Kalau dijalankan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita akan berdosa. Gitu. Jadi poin itu yang harus yang ada di apa sih di diri kita gitu ya, bahwa Allah sudah ngasih kepercayaan ke kita, manusia sudah ngasih kepercayaan kepada kita. Gitu. Dengan kepercayaan Allah, dengan kepercayaan manusia, kita mencoba amanah gitu. Manusiawinya fitrah, ya, lelah pasti ada gitu. Tapi kemudian ketika kita melihat itu, Allah kok bersama kita gitu. Yang jelas kita juga tahu kewajiban kita sebagai menghargai diri. Kalau saya selalu punya prinsipnya, menghargai diri itu, siapa yang bisa menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul sekali. Kalau nggak saum gitu ya, pagi-pagi itu ya harus sarapan. Karena kebiasaan kita siangnya makan, ya harus makan siang gitu. Semua itu kita lakukan dalam rangka melaksanakan amanah-amanah tadi, sebagai ibunya iya, sebagai di luarnya iya. Walaupun saya selalu punya memahami, meyakini apa yang saya lakukan menjadi ibu, menjadi di luar itu tidak bisa 100%. Tapi mereka memaklumi itu. Jadi yang namanya, betul ya Mia, yang namanya kita manusia kadang ya ada di mana kita berada di titik-titik yang melelahkan ya Umi, dan itu manusiawi ya Umi ya, manusiawi. Jadi kita balik lagi mengingat akan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rasa kesadaran kita yang tinggi sebagai sosok ibu untuk terus bertanggung jawab, untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai sosok ibu ya Umi ya. Masya Allah, itu menjadi motivasi kita nih sebagai calon, kalau aku sih calonnya ya memotivasi kita untuk ibu-ibu di luaran sana yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya untuk sahabat Al-Izzah dan juga untuk calon-calon ibu ya termasuk aku juga Umi. Mudah-mudahan
bisa menjadi sosok ibu yang tangguh dan strong seperti Umi Eli, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya aku mau mengutip sebuah hadis ya Umi yang berbunyi Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, menurut Umi pribadi apa sih makna dari kutipan hadis tersebut? Ya. Kita memahami ketika kita siap menjadi seorang istri, kita sudah tahu kita akan menjadi ibu. Berarti kita juga akan yakin akan lahir generasi penerus itu pada diri kita. Makanya kita kalau saya punya prinsipnya keluarga berencana. Segala sesuatunya itu harus direncanakan. Gitu ya. Betul. Tentang pendidikan, betul bahwa ibu ini guru yang pertama. Jadi ibu itu harus digugu dan ditiru. Maka kita mencoba memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, ya, memberikan yang terbaik. Tapi yang kita berikan yang kita punya, gitu. Jadi kalau saya selalu menyampaikan ke suami sampai sekarang ya, mohon maaf apabila Umi belum bisa menjadi ibu baik, gitu ya. Mohon maaf apabila Umi belum bisa menjadi istri baik, gitu. Jadi proses untuk itu tuh panjang, ya, butuh perjuangan, gitu. Karena harus belajar, kan, belajar dan terus belajar, gitu. Jadi anak itu adalah murid yang pertama buat ibunya, gitu. Kita mencoba menerapkan tadi apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi sekali lagi, ibu hebat, ya, ibu-ibu wali murid di Al-Ijah itu, ibu-ibu hebat yang dia tahu tugasnya, gitu ya. Tugas seorang ibu itu mengajarkan, memberikan qudwah hasanah kepada anak-anaknya. Tapi dia menyadari kemampuan ibunya sendiri kan terbatas, gitu. Kita ingin, saya bilang, ketika Umi tidak hafiz Quran, maka ingin ada anak-anak yang hafal Quran, gitu. Nah, kalau Uminya nggak hafal, gimana mau bisa ngajarin anak, gitu kan? Maka kita titipkan ke lembaga pendidikan. Tapi terus dengan pantauan kita, gitu, ya. Kita melihat tadi di lembaga pendidikannya bagus, tapi ada lingkungan, ada teman bermain, ya. Teman bermain itu juga harus kita ketahui, gitu. Dengan siapa anak kita bermain. Jadi kita memantau, ya, memberikan pengajaran semampu kita, gitu ya. Bahkan ibu hebat juga sampai sekarang harus terus belajar, ya. Belajar masak, gitu ya kan, belajar ya mengetahui kondisi-kondisi anak kita itu juga harus belajar, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia kita, gitu. Akhirnya saking percayanya kepada lembaga pendidikan, kita nggak kontrol, itu juga salah, gitu. Jadi tadi ibu adalah madrasah. Iya, Masya Allah, ini semakin tercerahkan juga nih, khususnya buat aku pribadi ya Umi sebagai calon ibu. Oke, baik. Oke Umi, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi memang betul ya, sosok ibu itu menjadi madrasah pertama untuk putra-putrinya dan juga selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan itu sebagai pedoman hidup dan juga sebagai petunjuk sosok ibu untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Masya Allah, luar biasa sekali Umi. Aduh, jadi ingin berlama-lama di sini nih sama Umi. Sering-seringnya luar biasa sekali, jadi semakin menambah wawasan pengetahuan juga ya untuk aku pribadi dan juga untuk insya Allah untuk sahabat Al-Izzah yang berada di luar sana. Baik Umi, untuk selanjutnya nih Mi, ini menarik juga nih ya pertanyaannya. Nih Mi, ada nggak sih menurut Umi ya tips dan trik cara mendidik anak mulai dari kecil hingga dewasa? Tips dan triknya nih ala Umi. Ya. Yang pertama tadi, semuanya harus dengan perencanaan. Mau punya anak berapa juga dengan perencanaan, mau menyekolahkan anak di mana juga dengan perencanaan, mau anak ini kemana itu juga dengan perencanaan. Ya. Tetapi kita perencanaannya nggak bisa sendiri, karena dalam rumah ya itu ada suami. Betul. Jadi kita merencanakannya dengan suami.
ketika anak sudah dewasa untuk meneruskan jenjang pendidikan, itu juga perencanaannya bersama anak-anak kita. Jadi ada suro ya, kalau di rumah itu ada suro. Suro kita enggak seperti di pendidikan ya. Setiap hari Senin, setiap hari apa gitu. Tapi kalau suronya di rumah itu ya ketika kita makan. Selalu ada waktu untuk bertemu dengan anak-anak kita ya. Jadi kalau sekarang saya di rumah, alhamdulillah karena kita pola BPI ya, Bina Pribadi Islam di sekolah yang seminggu sekali ya, maka kita terapkan juga di rumah gitu. Ada BPI yang walaupun nggak seminggu sekali, tapi sebulan sekali, yang anak yang ada di Bandung, yang ada sampai yang ada di Mesir pun ya ikut BPI dengan online gitu. Jadi kita mencoba, kita ingin sampai hari ini pun saya sebagai ibu belajar, sampai detik ini pun suami kita juga masih harus belajar, sampai detik ini pun anak-anak kita juga masih harus belajar. Jadi kita untuk sebuah kebaikan itu harus bersama. Seperti itu. Perencanaan ya Umi ya. Jadi matang. segala sesuatunya itu untuk menjadi sosok ibu, tips and triknya ala Umi itu perencanaan. Didiskusikan dengan pasangan kita yaitu suami kita bahwa mau kemana nih kita arahnya, kemudian mau bagaimana putra-putri kita mau disekolahkan di mana, itu harus betul-betul butuh perencanaan secara matang ya Umi ya. Tidak hanya ucuk-ucuk langsung. Oke, luar biasa perencanaan ya sahabat Al-Izzah. Ini tips dan triknya ala Umi mengenai cara bahkan mendidik nih Umi punya pengalaman. Jadi ibu hebat itu selalu mencari pelajaran dari orang lain. Ya, kita akan melihat banyak loh contoh yang sudah kita lihat ya, untuk menjadi ibu hebat gitu, sehingga kita melahirkan generasi-generasi hebat gitu. Di lembaga pendidikan yang lain, perencanaan itu ada sejak hamil. Anak saya mau disekolahkan di sini, jadi dia udah daftar duluan gitu. Jadi memang perencanaan itu, bahkan ada kan melatih anak untuk menjadi hafidzoh, dia mengajarkannya dari bayi gitu. Jadi pola didik itu ternyata dari bayi, perencanaan itu tadi matang. Kalau nggak matang ya nggak bisa gitu. Sampai saya melihat ada sebuah lembaga pendidikan, mudah-mudahan di Al-Izzah juga seperti itu ya. Jadi saya juga pernah menemukan ketika wawancara, saya keinginan saya untuk masukin ke Al-Izzah itu dari anak masih hamil gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu memang harus dengan perencanaan. Perencanaan dengan matang. Wah, luar biasa sekali Umi. Jadi ya betul ya tadi yang telah disampaikan oleh Umi Eli, segala sesuatunya itu butuh perencanaan. Bahkan mau ke sekolahnya pun butuh perencanaan juga ya Umi ya. Bahkan masih di dalam kandungan pun harus direncanakan dengan pasangan kita, pasangan yang halal ya Umi ya, suami kita ya itu. Oke, Masya Allah luar biasa Umi. Ya, tidak kerasa kita berada di sesi akhir nih Umi, Masya Allah. Untuk menutup podcast pada kali ini, ada pesan untuk ibu-ibu hebat yang berada di luar sana nih Umi. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Ini kesempatan yang berharga buat saya. Momentum Hari Ibu kita mencoba maknai dengan makna yang luar biasa, dan kita manfaatkan momen Hari Ibu ini dengan kita sebagai ibu hebat melakukan kebaikan pada anak kita. Jadi momen kan kalau kebiasaan ya, kalau ulang tahun itu buat orang-orang tuh kadang-kadang pengen diberi. Ya, kalau kita ibu hebat di momen 22 Desember itu kita jadikan momen ini berharga, kesempatan tidak datang dua kali, maka pada saat itu kita ingin melakukan kebaikan walaupun kecil. Lakukan kebaikan itu walaupun kecil. Jadi kita ambil momen-momen yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita ngasih ke orang kan enak. Maaf ya Bu, saya cuma bisa ngasih sedikit, tapi ini karena kita punya momen Hari Ibu, kita ingin menghargai Ibu dengan hadiah kecil ini, walaupun hanya seuntai bunga gitu. Jadi ada momen yang berharga buat kita, jangan disia-siakan momen ini. Betul sekali Umi, Masya Allah. Jadi
dengan momentum Hari Ibu ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaiknya ya Umi ya, dengan boleh berupa ucapan manis, ucapan cinta untuk ibunda tercinta kita, dan juga boleh sedikit kejutan-kejutan dan sedikitnya ya Umi ya untuk sosok ibu yang kita sayangi dan cintai. Masya Allah, luar biasa sekali Umi, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Semoga kita semua para ibu-ibu hebat yang berada di Indonesia secara umumnya dan juga sahabat Al-Izzah menjadi sosok ibu yang tangguh, ibu yang hebat dan berpedoman Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Umi atas sharing-sharing pengalamannya. Baik sahabat Al-Izzah, Alhamdulillah tidak terasa ya kita berada di penghujung podcast. Mari kita tutup podcast kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe channel kita yaitu Al-Izzah TV. Karena ini menjadi sebuah motivasi juga buat kita untuk terus memberikan video-video yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Al-Izzah yang ada di rumah maupun di luar sana. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya Neng Nurella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.